Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, selamat siang, Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan di siang hari ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan kita. Ia telah memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk kita bersama-sama dalam ibadah saat ini. Ibadah saat ini menggunakan tata ibadah minggu bentuk 2, pelayan firman, Pendeta Oscar Tungunggi, Sarjana Teologia, bersama Majelis Jemaat Maranatha KUA mengucapkan selamat beribadah secara khusus kepada Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing. Semoga pelayanan firman hari ini memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput sidang jemaat berdiri. Menyambut pelayanan firman hari ini, kita memuji Tuhan melalui NKB nomor 1 ayat 1 dan 2. Hai Kristen, nyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita dengarkan nats pembimbing dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Nats pembimbing dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita sambut firman Tuhan ini menyanyikan NKB 119 bait yang pertama. Firman kehidupan
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkan iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Setelah kita mengaku dosa, memohon pengampunan dari Tuhan, sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut berita sukacita, berita pengampunan dosa, menyanyikan NKB 3 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, untuk mendengarkan amanat hidup baru, dijemput jemaat berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut amanat hidup baru menyanyikan NKB 122 bait 1 dan 2. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan memelihara kehidupan ini. Sehingga saat ini kami boleh beribadah, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun persekutuan ibadah kami masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan pada saat ini kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, firman kehidupan yang akan terus menuntun mengarahkan kami mengisi kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Firman yang menjadi sumber kekuatan penghiburan menghadapi segala situasi dan kondisi hidup. Karena itu kami mohon ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu memahami firman-Mu dan terlebih kami dimampukan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita siapkan bacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai ayat 9. Mazmur pasal 62 mulai dari ayat 6 sampai ayat 9.
Firman Tuhan berkata, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat kita beribadah di hari Minggu ini. Shalom. Kalau setiap hari di tayangan televisi kita melihat dan mendengar, setiap hari itu sejumlah orang yang meninggal karena virus corona. Maka patut kita bersyukur kalau sampai pada saat ini kita masih ada, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, tetapi juga kita tetap harus berusaha, berupaya menjalani hidup dengan baik, dengan benar, menjaga kesehatan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tema renungan firman Tuhan saat ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Saudara-saudara, pernahkah saudara berharap atau menaruh pengharapan pada seseorang? Sepasang muda-mudi yang bertunangan, mereka tentu sudah harus saling mengenal. Dan karena sudah harus saling mengenal, mereka kemudian saling percaya. Jadi salah satu alasan mengapa kita percaya kepada seseorang adalah karena kita sudah mengenal. Dan kalau kita sudah percaya kepadanya, maka kita dapat menaruh harap atau berpengharapan terhadap orang tersebut. Suatu saat ada seorang anak laki-laki yang bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa artinya beriman?" Saudara-saudara, ayahnya mencoba menjawab secara alkitabiah dengan mengutip Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Mendengar penjelasan ayahnya itu, anak itu semakin bingung dan berkata, "Ayah, aku tidak mengerti." Saudara-saudara, ayahnya kemudian membawa anak itu keluar rumah dan menyuruh anak itu naik
ke atas pagar atau ke atas tembok. Lalu sesudah itu ayahnya berkata, "Sekarang jatuhkanlah dirimu ke bawah, ayah akan menangkap." Saudara-saudara, anak yang masih kecil ini menggelengkan kepalanya. Ia merasa ketakutan. Namun ayah berupaya meyakinkan dia sambil berkata, "Jangan takut, nak. Aku akan menangkapmu di bawah. Kamu tidak akan apa-apa. Pasti kamu akan selamat." Saudara-saudara, kemudian anak ini melompat atau menjatuhkan dirinya ke bawah dan ditangkap oleh ayahnya. Lalu ayah ini berkata kepada anaknya, "Sekarang kamu dapat melihat dan mengerti arti beriman. Yang pertama, kamu mengenal aku dengan baik dan kamu percaya kepadaku. Yang kedua, kamu mematuhi segala perintahku dan melakukan apa yang kuperintahkan." Itu artinya beriman. Semua itu kamu lakukan karena kamu percaya kepada Allah dan menaruh pengharapan kepada Allah. Jadi dua ini yang menjadi indikasi dari hidup beriman. Yang pertama, kita beriman kepada Tuhan, tentu kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Dan itu bisa terjadi kalau kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan melalui doa, persekutuan, nyanyian, pujian, mendengarkan firman-Nya. Kita akan mengenal Tuhan dengan baik. Karena kita mengenal Tuhan dengan baik, maka kita bisa percaya atau menaruh pengharapan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, orang beriman itu adalah orang yang taat dan mau melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kedua hal itulah yang disebut iman Kristen. Dan kita mencoba melihat dua hal ini melalui bacaan kita dalam kitab Mazmur. Saudara-saudara, kitab Mazmur merupakan kumpulan puisi dan nyanyian. Dalam Alkitab berbahasa Yunani, Mazmur itu dipakai kata psalm yang artinya memetik atau mendentingkan. Hal ini berarti bahwa setiap kata maupun setiap seruan dalam kitab Mazmur merupakan suatu seruan perasaan atau ungkapan jiwa. Seorang pemain gitar akan memetik atau mendentingkan gitarnya dengan penuh penjiwaan, sehingga suara yang dihasilkan pun akan mampu menghanyutkan atau menggetarkan perasaan orang yang mendengarnya. Demikianlah Daud menulis kitab Mazmur. Dengan penuh penjiwaan dia mengungkapkan seruannya, mengungkapkan keluhannya, ucapan syukurnya dan pujiannya. Dan khusus dalam perikop bacaan kita ini, Daud mengungkapkan seruan pribadinya kepada Allah tentang kelemahannya sebagai manusia. Daud sedang menaruh pengharapan kepada Allah. Mengapa? Sebab Daud mengakui keterbatasan dan kelemahannya, lalu kemudian Daud mengenal siapa Allah yang disembahnya. Allah yang penuh kasih, Allah yang adalah sumber berkat,
Karena itu Daud dapat percaya kepada Allah. Daud dapat mempertaruhkan hidupnya atau menaruh pengharapan kepada Allah. Daud menuliskan perikop ini dengan penuh penjiwaan. Ini adalah suatu kerinduan yang mendalam dari Daud. Tidak ada lagi hal lain yang dapat dia percayai sebagai sumber pengharapannya. Dan dalam mengungkapkan seruannya itu, Daud juga turut mengekspresikan imannya kepada Allah. Sama seperti ilustrasi di atas. Ketika seseorang ingin menaruh harap pada seseorang, maka pada saat yang sama ia juga harus percaya pada orang itu. Hanya pada Allah sahaja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Ini merupakan suatu seruan iman Daud yang menyadari bahwa tanpa Tuhan manusia tidak memiliki arti apa-apa di dunia ini. Keyakinan Daud ini merupakan ciri dari iman Kristen. Iman yang mempunyai pengharapan. Karena Daud tahu, Daud sungguh mengenal siapa Tuhannya dan Daud percaya kepadanya. Lalu Daud berkata, "Aku tidak akan goyah." Daud yakin bahwa dengan menaruh harapan pada Allah kita tidak akan pernah kalah. Kita akan tetap selamat. Mungkin serangan-serangan, pencobaan, pergumulan, ataupun masalah datang silih berganti. Semua itu memang menjadi bagian kehidupan kita dan bahkan kita perlukan supaya keselamatan dan kemuliaan Allah dinyatakan kepada setiap orang yang menaruh harap padanya. Daud yakin sekali bahwa setiap orang percaya dan menyerahkan diri kepada Allah akan diselamatkan. Karena itu dia menganjurkan untuk percaya pada Allah setiap waktu. Dia berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat." Mengapa? Sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini bergantung sepenuhnya pada Sang Pencipta, bergantung sepenuhnya pada kebijaksanaan Allah, pada kebaikan Allah, pada kekuatan Allah, pada janji-janji Allah, pada berkat-Nya dan anugerah-Nya. Karena itu Daud pun berkata, "Curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya." Ya, kalau Tuhan yang mengatur hidup ini, mengendalikan hidup ini, maka kita pasti dapat percaya kepadanya dan kita bebas mencurahkan isi hati kita, mengungkapkan perasaan kita kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ada 3 hal yang penting dalam perenungan kita saat ini. Yang pertama, beriman. Daud dalam Mazmurnya berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Hidup beriman ini, saudara-saudara, tidak mudah. Sama seperti Abraham yang dipanggil, disuruh keluar dari negerinya, dari kampung halamannya, dari tengah-tengah kehidupannya yang mapan, dari tengah-tengah rumpun keluarganya. Dia harus pergi ke suatu negeri yang belum diketahui, yang ditunjukkan oleh Allah. Abraham harus beriman. Abraham
harus mengenal Allah yang memanggil itu, sehingga Abraham harus percaya kepada Allah, dan karena itu dia taat mengikuti panggilan atau perintah Tuhan. Jadi ini tidak gampang hidup beriman. Dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari masalah, dari pergumulan, dari tantangan. Namun sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, jangan biarkan semua itu menguasai kita. Jangan biarkan masalah, pergumulan, tantangan melumpuhkan dan melemahkan kita. Tetapi sebaliknya, dalam iman percaya kepada Tuhan, permasalahan atau pergumulan itulah yang harus kita kuasai, kita atasi dengan keyakinan iman kita bahwa Allah mampu melakukan segala-galanya. Dia selalu setia pada janjinya. Jadi ini yang pertama. Hidup beriman memang tidak gampang, tapi itu penting, dan karena itu kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan, percaya kepadanya, lalu bersedia melakukan kehendak-Nya. Yang kedua, berharap atau pengharapan. Daud berkata, pada Allah ada keselamatanku. Iman dan pengharapan adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Ketika kita beriman kepada Allah, sudah pasti kita akan menaruh harapan pada Allah atau berpengharapan padanya. Sebaliknya, ketika kita berharap pada Allah, itu berarti kita mengimani, meyakini bahwa Allah sungguh memenuhi harapan kita tersebut. Allah sanggup memenuhi harapan-harapan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kasih. Daud berkata dalam Mazmurnya, curahkanlah isi hatimu. Implikasi dari kasih adalah memberi, to give. Oleh sebab itu, ketika kita beriman dan berharap pada Allah, maka tahapan ketiga adalah mengasihi Allah. Ya, kita mengenal Allah, lalu kita percaya kepadanya, kita memahami betapa Allah mengasihi kita, maka implikasi dari iman dan pengharapan itu selanjutnya adalah mengasihi Allah. Memberikan diri kita, bahkan isi hati kita kepada Allah. Dan dengan mengasihi Allah yang tidak kelihatan, maka kita pun dapat dengan mudah mengasihi saudara-saudara kita yang ada di dunia ini. Jadi dengan demikian tiga hal ini sangat berhubungan erat. Kita beriman atau percaya kepada Allah, dan karena itu kita berharap kepada. Dan Allah mengasihi kita, maka bukti dari iman dan pengharapan kita itu adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Tapi terlebih dahulu kita harus mengasihi Allah, karena kita memahami, kita mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Karena itu kita juga mengasihi Allah. Dan kalau kita sudah mengasihi Allah yang tidak kelihatan dengan mata itu, maka kita pun akan mampu mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita yang ada di sekitar kita. Ketiga hal inilah yang menjadi inti utama
dalam perenungan firman saat ini. Rasul Paulus mengatakan dalam surat 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 yang kita baca sebagai nats pembimbing tadi, bahwa semuanya akan lenyap kecuali 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nubuat akan berakhir, bahasa roh juga akan berhenti, segala pengetahuan akan lenyap, tetapi 3 hal ini tetap akan tinggal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa ketiga hal ini akan bersama-sama dengan kita pada saat kita terangkat ke surga. Iman kita, pengharapan kita, kasih kita, itu yang akan dibawa turut serta ketika hari Tuhan datang. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita menanamkan ketiga inti utama ini sebagai perlengkapan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Perlengkapan kita menghadapi segala situasi dan kondisi hidup. Ketika kita hidup makmur, sehat, kuat, berkat Tuhan melimpah, 3 hal ini penting. Dengan iman kita meyakini bahwa itu adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan, sehingga kita pun dapat bersyukur dan terus mengasihi Tuhan melalui kasih kita berbagi berkat terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Artinya kita tidak lupa diri. Dan ketika kita menghadapi berbagai persoalan pergumulan dalam hidup ini, iman pengharapan ini penting. Kita percaya bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Allah dapat menyelamatkan kita, memampukan kita menghadapi segala situasi dan kondisi hidup. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, semua yang lain akan berakhir, yang tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Jagalah itu menjadi perlengkapan kita menjalani kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita dengarkan persembahan kelompok pelayanan 3 mengungkapkan iman, pengharapan, dan kasih melalui persembahan lagu pujian. Sei anami
Terima kasih kelompok pelayanan 3 yang sudah mengungkapkan iman, pengharapan, dan kasih melalui lagu pujian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Dijemput jemaat berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita lanjutkan pujian kita, menyanyikan NKB 184 bait 1 dan 3. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siar aku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang siar aku ingin ku bersamamu. Pimpin aku melewati hamba-Mu yang bersendu, maka pintu hidup akan ku masuki serta-Mu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu, maka pintu hidup akan ku masuki serta-Mu. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat, dan sebelum berdoa saya bacakan pokok doa Minggu 12 Juli 2020. Yang bersyukur atas berkat Tuhan, Saudara Krisolit Leni, keluarga Sumangkut Leni, anak Violita naik kelas. Anak Gilang Riono, Saudara William Wanji, keluarga Tombeke Bentei, keluarga Samaliwu Tombeke, Saudari Tri Margaret Tagoe, Ibu Poderorong sembuh dari sakit, keluarga Mangalai Langkanai. Yang bersyukur atas hari ulang tahun, Ibu Pakuli Tugu Monyara ulang tahun ke-41. Saudara John Smith Wongkar, anak Adel Ratovo, HUT yang pertama. Anak Tirsa Batelapa, Bapak Rahman Bau, HUT ke-56. Bapak John Moncou, anak Mosa Karunia Tingkare, Saudara Julius Pratama Toban. Kemudian yang sakit di rumah sakit dalam pemulihan dan lansia.
Ibu Makpal Wuon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Doilelia, Bapak FK Awoan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayowo Batelapa, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Ibu Belopa Sumule, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Bapak N. Tambayong, Ibu R. Banangi Tunggele, Ibu Sulu Tosubu, Bapak Y. Taree, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Ibu Pesik Posundu, Bapak Y. Limban, Ibu Mbirongi Todongi dalam pemulihan, Ibu Guna Tologana dalam pemulihan, Ibu Maksum Mokale, anak Fritz Mbayowo dalam pemulihan, Ibu Peso Barakapa dalam pemulihan setelah menjalani operasi melahirkan. Yang memberikan persembahan melalui kartu pembangunan, keluarga Batelapa Taromu, keluarga Tri Elkana, keluarga Tarusu Sigilipu, keluarga Sumonda Patras, keluarga Panggili Karim, keluarga Tagoe Movemba, keluarga Lapasila Lapik. Yang berduka, rumpun keluarga Tumogi Ado dan keluarga Pento Marsimin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu yang kudus, menaikkan ucapan syukur kami, terima kasih kami atas kasih setia Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus menuntun mengarahkan kami menjalani hidup di dunia ini. Firman yang menguatkan dan meneguhkan iman pengharapan kami menghadapi segala situasi dan kondisi hidup. Biarlah kami senantiasa beriman, berharap kepada Tuhan, dan juga mengasihi Tuhan, sebab Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami pun boleh mengasihi Tuhan melalui kasih kami bagi sesama, bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Ya Allah Bapa di surga, pada kesempatan ini kami bersyukur bersama keluarga-keluarga anggota jemaat Maranatha yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam hidup mereka, yang boleh mereka terima, mereka alami, mereka nikmati melalui berbagai hal yang boleh mereka lakukan dalam hidup ini. Bahwa berkat-Mu terus mengalir, mencukupkan kebutuhan hidup kami, dan memberkati usaha pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat-Mu pasti akan terus mengalir dalam kehidupan saudara-saudara, keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara yang berhari ulang tahun. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Kami tahu dan kami akui bahwa di hari-hari hidup yang telah dilalui, dengan segala kesalahan keberdosaan kami, Tuhan tetap mengasihi dan memberkati kami. Karena itu, hari-hari hidup ke depan yang masih Tuhan anugerahkan, kiranya tetap mereka jalani dengan mempertaruhkan kehidupan kepada Tuhan yang setia menyertai memelihara
memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, di mana saja mereka menjalani pengobatan perawatan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami manusia terbatas adanya. Dalam keterbatasan itulah kami berusaha berupaya mencari pengobatan demi memperoleh kesembuhan. Karena itu kami mohon kuasa-Mu yang sempurna, yang melampaui keterbatasan manusia, itu yang akan bekerja memberkati upaya pengobatan perawatan yang dijalani, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Juga kami doakan orang-orang tua kekasih kami di usia lanjut mereka. Terima kasih untuk kekuatan kemampuan menjalani masa tua, sekalipun masa tua itu diiringi oleh berbagai keterbatasan fisik karena faktor usia. Tapi kami percaya kehidupan iman mereka terus bertumbuh dan semakin kuat. Dan itulah yang akan memampukan mereka menjalani masa tua dengan sukacita dan pengharapan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan menggendong mereka sampai di masa putih rambut. Terus mereka alami melalui perhatian kasih sayang, pendampingan anak cucu kaum keluarga yang merawat mereka. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur dengan keluarga-keluarga yang memberikan persembahan melalui kartu ambulans, juga melalui kartu pembangunan. Ya Allah Bapa di surga, nama-nama mereka yang telah kami sebut ataupun yang tidak sempat kami sebut, Tuhan mengetahuinya. Mereka bersyukur, berterima kasih untuk berkat yang mereka terima melalui usaha pekerjaan mereka. Dan karena itu mereka menyisihkan sebagian untuk menopang pekerjaan pelayanan dan pembangunan di jemaat Tuhan di sini. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga ini. Terima, kuduskan persembahan mereka, dan dalam kehidupan mereka selanjutnya, berkatilah segala rencana, tugas pekerjaan mereka, sehingga semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami pun berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita. Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Dalam penggembalaan Tuhan, mereka pasti mampu menghadapi duka cita, bahkan melanjutkan lagi kehidupan dengan segala rencana tugas pekerjaan yang ada. Kami semua yang hadir dalam persekutuan ibadah, sekalipun kami terpisah karena kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami berdoa untuk kebersamaan kami di jemaat Maranatha. Engkau Tuhan Gembala Agung yang akan terus menggembalakan umat-Mu. Kami doakan anak-anak kami, sekolah minggu, remaja, pemuda, dengan berbagai tawaran dunia yang bisa menyesatkan mereka. Kendalikan mereka dengan kuasa Roh Kudus, supaya mereka tetap beriman kepada Tuhan. Dan berkatilah ya Tuhan kehidupan mereka, pertumbuhan mereka,
perjuangan mereka di bangku pendidikan, perjuangan mereka untuk melanjutkan pendidikan, perjuangan mereka mencari pekerjaan, juga perjuangan mereka di tempat kerja mereka masing-masing. Hidup masa depan mereka kami pertaruhkan dalam rancangan Tuhan yang baik. Kami pun mendoakan pemerintah, para aparat keamanan, tim medis, para relawan yang sampai saat ini terus berjuang untuk kebaikan kami bersama menghadapi virus corona. Jangan biarkan kami ada dalam kebimbangan, keputusasaan, karena virus ini telah berlangsung cukup lama. Tetapi tetap yakinkan kami supaya kami tetap beriman, berpengharapan kepada Tuhan, bahwa bersama Tuhan kami akan dimampukan menghadapi virus corona ini. Berkati semua upaya yang dilakukan dalam menghadapi virus corona ini. Ya Allah Bapa di surga, kami juga membawa lagi keberadaan hidup kami, keberadaan keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami alami, kami terima, kami nikmati dalam hidup ini. Engkau kenal kalau ada di antara kami yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Kuatkan dan mampukan kami menghadapi semuanya itu. Bahkan kami pertaruhkan lagi hidup kami, rencana tugas pekerjaan pada minggu di depan ini. Biarlah Tuhan menyertai, melindungi kami, menganugerahkan hikmat, kebijaksanaan, juga kesehatan tubuh, supaya kami boleh melanjutkan semuanya itu dengan baik. Bersama dan di dalam Tuhan, segala jerih lelah kami tidak akan sia-sia. Ya Allah Bapa di surga, ampunilah segala dosa kami. Sambut, sempurnakan doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sementara kita mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan NKB 133 bait 1 dan 3. Syukur
Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, untuk doa persembahan kita siapkan pujian NKB 181A ayat 1. Kita nyanyikan setelah doa persembahan. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus kepadamu. Amin. Kita melakukan NKB 181A ayat yang pertama. Saudara-saudara jemaat, kita dengarkan warta jemaat. Warta jemaat hari ini, Minggu 12 Juli 2020 sebagai berikut. Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat Maranatha Kawua. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Jemaat Maranatha Kawua di tempat. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Badan Pemeriksa Perbendaharaan akan melaksanakan pemeriksaan kepada bendahara untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2020. Jadwal terlampir. Sehubungan dengan maksud tersebut, dimohon kepada semua bendahara dapat mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Supaya membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan pengeluaran per bulan. 2. Diharapkan membawa buku kas, bukti-bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran, bukti visi keuangan, dan buku kas tersebut harus ditandatangani oleh bendahara dan ketua. Demikian hal ini disampaikan atas kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih. Poso 9 Juli 2020, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat Maranatha Kawua, Hamran R. Toripalu. Lampiran jadwal pemeriksaan. Nomor 1, hari tanggal Senin 13 Juli 2020 jam 17.30. Badan pelayanan 1. Bendahara Persekutuan Bapa. 2. Bendahara Persekutuan Perempuan. 3. Bendahara Persekutuan Remaja. 4. Bendahara Persekutuan Anak. Tempat ruang konsistori Gereja Induk. Yang kedua, Selasa 14 Juli 2020 jam 17.30. Badan pelayanan 1. Bendahara Persekutuan Pemuda.
2. Bendahara Serbaguna. 3. Bendahara TK Maranatha. 4. Bendahara Mobil Ambulans. Tempat ruang konsistori Gereja Induk. Yang ketiga, Kamis 15 Juli 2020, jam 17.30, Badan Pelayanan Bendahara Pembangunan, tempat ruang konsistori Gereja Induk. 4. Jumat 17 Juli 2020, jam 17.30, Badan Pelayanan Bendahara Jemaat, tempat ruang konsistori Gereja Induk. Poso 9 Juli 2020, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat Maranatha Kabua, Hamran R. Toripalu, Ketua. Terima kasih. Saudara-saudara, kita akan berdoa, mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dijemput kita berdiri. Mari kita menyanyikan NKB 201 bait yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat, silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita saat ini. Melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, biarlah kita hidup beriman, berpengharapan kepada Tuhan, dan melaksanakan kasih ketika kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih kita telah beribadah dan memuliakan Tuhan.
ada beribadah di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita masih boleh beribadah hari Minggu ini, sekalipun kita lakukan itu di rumah kita masing-masing. Kami semua yang bertugas dalam pelayanan ibadah hari Minggu ini, majelis jemaat dan juga kelompok pelayanan 3 jemaat Maranatha Kabua, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.